The Great Sage of Humanity. Bab 2671. Upacara Kota Naga. Ya, upacara Kota Naga akan segera dimulai. Su Yan tiba-tiba menyadari bahwa dia tidak boleh melupakan acara sebesar itu, tetapi dalam beberapa tahun terakhir dia sibuk dipromosikan ke Hedao dan tidak punya waktu untuk terganggu. Kedatangan Lu Ye baru-baru ini membuatnya mengabaikan semua yang ada di dunia luar. Zhu Yin mengerutkan bibirnya dan tersenyum dan berkata, meskipun belum dimulai, di sana di Longcheng sangat ramai. Saudari Yan, apakah kamu ingin tinggal bersamaku sebentar? Su Yan tidak menjawab dengan tergesa-gesa, tetapi melihat ke arah Lu Ye. Dia memiliki temperamen yang tenang dan tidak terlalu menyukai lingkungan yang terlalu bising. Hampir semua suku Phoenix seperti ini, karena tempat tinggal mereka pada dasarnya tenang, dan karena setiap suku Phoenix memiliki sarang Phoenix sendiri, dapat dikatakan bahwa mereka menghabiskan banyak waktu. Mereka sendirian. Aku sudah lama terbiasa dengan kesepian seperti ini. Alasan mengapa dia menatap Lu Ye adalah karena dia ingin melihat apakah Lu Ye akan tertarik dengan kegembiraan ini, dan karena Zhu Yin datang untuk mengundangnya secara pribadi, dia pasti akan pergi ke sana, dan tentu saja dia akan meminta pendapat Lu Ye. Begitu dia melihatnya, Lu Ye mengayunkan pedangnya dengan penuh konsentrasi, dan kekuatan ruang melekat pada bilah pedang itu. Zhu Yin mengikuti tatapannya, berpikir sejenak, dan berkata, kakak senior Lu, apakah kamu ingin pergi bersama kami? Hah, Lu Ye kembali sadar, dia baru saja bertarung sengit dengan Su Yun, dan dia memiliki banyak wawasan. Dia tenggelam dalam pertarungan itu saat ini, dan Zhu Yin sedang berbicara dengan saudari Su Yan. Dia merasa tidak ada urusan untuk mengganggu, tetapi dia tidak ingin tiba-tiba bertanya pada dirinya sendiri. Su Yan menatapnya dan berkata, upacara Kota Naga akan segera dimulai. Saudari Yin bertanya apakah kamu ingin pergi dan melihat kegembiraan itu. Dia meraih tangan kecil Zhu Yin dan menepuknya, wajahnya sedikit merah, panggil saja aku kakak ipar, tidak perlu. Sangat wajar memanggilku kakak senior. Zhu Yin berkedip, ekspresinya sedikit tidak wajar, kakak ipar. Lu Ye Yile, cukup menarik untuk tiba-tiba memiliki saudara ipar naga, tetapi ketika dia bertemu mata dengan Zhu Yin, dia tidak bisa tidak mengingat sentuhan lembut itu dalam benaknya. Semua orang berpaling sejenak. Lu Ye mengangkat tangannya dan menggaruk dagunya, upacara Kota Naga, ayo kita pergi dan melihatnya. Zhu Yin mengangguk dengan tergesa-gesa, itu saja, aku masih punya sesuatu untuk dilakukan. Kakak Yan, kapan kamu dan kakak ipar akan lewat, panggil saja aku. Apakah kamu akan pergi sekarang? Su Yan tertegun. Jarang sekali Zhu Yin datang dan dia ingin berbicara dengannya sebentar. Zhu Yin tampak seperti sedang terburu-buru, aku harus mengundang yang lain. Ini adalah pertama kalinya dia berbohong di depan Su Yan, wajahnya semerah darah, dan detak jantungnya seperti drum. Tidak terjadi apa-apa, aku hanya merasa sedikit bersalah tanpa alasan, seolah-olah aku telah melakukan sesuatu yang mengasihani kakak Yan, dan aku hanya ingin segera keluar dari sini. Pelan-pelan saja, Su Yan melihat sosok Zhu Yin yang melayang ke langit dan berteriak dengan khawatir. Ketika Zhu Yin menghilang, Su Yan mengerutkan kening, mengapa gadis ini bertingkah sedikit aneh hari ini. Tidak hanya hari ini, tetapi juga terakhir kali. Yaner, apa itu upacara Kota Naga? Lu Ye dengan cepat mengalihkan perhatiannya. Kakak senior, apakah kamu tidak pernah mendengarnya? Su Yan terkejut. Lu Ye menggelengkan kepalanya. Dia benar-benar belum pernah mendengarnya. Ngomong-ngomong, dia sudah lama tidak berada di dunia batin dan belum pernah berhubungan dengan banyak orang dan benda. Informasi yang dia ketahui pada dasarnya adalah informasi paling dasar yang diketahui semua orang. Memang benar aku belum pernah mendengar tentang upacara Kota Naga. Su Yan berpikir sejenak dan berkata, kalau begitu, kakak senior pasti tidak tahu tentang Menara Waktu. Menara Waktu. Lu Ye mengangkat alisnya, nama itu terdengar agak keterlaluan, apakah itu terkait dengan upacara Kota Naga? Su Yan berkata, itu wajar saja. Alasan mengapa ada upacara Kota Naga adalah karena Menara Waktu. Menurut catatan dalam kitab klasik, masalah ini mungkin ditelusuri kembali ke masa ketika alam semesta ini pertama kali diciptakan. Ekspresi Lu Ye sedikit berubah, singkatnya, ini cerita yang panjang. Su Yan tidak bereaksi sejenak. Setelah menarik napas, dia mengerutkan bibirnya dan tersenyum dan berkata, ya, ini cerita yang panjang. Kalau begitu, Yaner, tolong bicara pelan-pelan dan tutup sarang Phoenix dulu. Su Yan menyaksikan dengan heran ketika Lu Ye memegang tangannya dan mengikutinya ke dalam ruangan. Kakak senior, apa yang sedang kamu lakukan? Lu Ye berkata dengan serius, aku mendapat banyak wawasan dari pertempuran tadi, dan aku butuh bantuanmu untuk memilahnya. Wajah Su Yan yang awalnya normal tiba-tiba memerah, dan matanya menjadi kabur. Setelah beberapa saat, sementara Lu Ye merasakan dirinya sendiri, dia juga sedikit fokus mendengarkan cerita Su Yan. Klan Phoenix dan klan naga kita sebenarnya memiliki leluhur yang sama. Lu Ye tidak bisa tidak membayangkan monster dengan tubuh naga, kepala Phoenix, cakar naga, dan sepasang sayap Phoenix di benaknya. Diam-diam dia terkejut. Suku naga dan Phoenix jelas merupakan dua ras yang berbeda, bagaimana mereka bisa memiliki nenek moyang yang sama? Tanda tanya. Ini tidak masuk akal. Struktur tubuh kedua ras itu sama sekali berbeda. Tentu saja, ini hanya catatan dalam kitab suci. Tidak seorang pun tahu apakah itu benar atau tidak. Su Yan menghadap ke arah Lu Ye dan menghela napas, leluhur itu mewariskan Tai Chu Wutong kepada klan Phoenix kita, dan mewariskan Tai Chu Wutong kepada klan naga. Menara waktu dipenuhi dengan kekuatan waktu, dan aliran waktu di dalamnya berbeda dari dunia luar. Perbedaan macam apa? Lu Ye menjadi tertarik. Menara itu terbagi menjadi 99 lantai. Setiap kali Anda naik satu lantai, aliran waktu di menara itu 2 kali lebih cepat daripada dunia luar.
Oleh karena itu, jika Anda dapat bertahan di level tertinggi menara waktu selama 1 tahun, itu akan setara dengan 100 tahun di dunia luar. Lu Ye kagum, ada harta karun seperti itu di dunia ini. Bukankah itu berarti jika Anda berlatih di level tertinggi, Anda akan 100 kali lebih efisien daripada dunia luar? Su Yan mengangguk lembut, rambutnya jatuh di dada Lu Ye, itu benar. Tidak heran fondasi kota naga begitu tirani. Lu Ye menghela napas dengan emosi. Dengan harta karun seperti itu, kekuatan apa yang tidak bisa bangkit? Cukup masuk ke menara waktu untuk berlatih, dan efisiensinya tidak tertandingi oleh orang luar. Su Yan menggelengkan kepalanya sedikit, warisan kota naga tidak ada hubungannya dengan menara waktu. Meskipun menara ini milik kota naga tidak dapat mengontrol kapan akan dibuka. Mungkin butuh ratusan tahun, atau mungkin butuh ribuan tahun. Itu akan menyala secara otomatis 1 kali, dan durasi setiap waktu pemeliharaan tidak dapat ditentukan. Itu bisa sesingkat 1,5 tahun, selama 8 atau 9 tahun, dan waktu terlama yang tercatat kurang dari 10 tahun. Lu Ye berkata dengan suara yang dalam, leluhurmu itu luar biasa. Taichu Wutong adalah fondasi klan Phoenix dan juga merupakan harta karun teratas. Menara waktu pasti sama. Leluhur yang meninggalkan harta karun seperti itu kepada kedua suku pastilah orang yang sangat kuat. Tetapi jika itu hanya dapat meningkatkan efisiensi latihan, Lu Ye benar-benar tidak begitu tertarik. Dia juga dapat meningkatkan efisiensi latihannya secara signifikan dengan bantuan kekuatan pohon bakat, dan dia juga memegang sejumlah besar ikan tao di tangannya, jadi dia tidak kekurangan kekuatan tao. Namun, kecepatan waktu di dalamnya membuatnya tertarik. Leluhur yang meninggalkan menara waktu pernah meninggalkan peringatan kepada kota naga. Meskipun menara ini milik kota naga, setiap kali dibuka, itu harus menghadap seluruh alam semesta. Leluhur mengatakan bahwa ketika membuat menara ini, dia meminjam seluruh kekuatan alam semesta tidak bisa hanya dimiliki oleh klan naga. Dengan demikian, saat menara waktu dibuka, itulah saatnya upacara kota naga. Pada saat ini, banyak biksu di seluruh dunia batin berbondong-bondong ke sana, ingin memasuki menara waktu untuk berlatih. Leluhur kita ini benar-benar rendah hati. Lu Ye memuji. Su Yan sudah tersipu, tetapi dia kuat dan tenang. Setelah mendengar apa yang dia katakan, wajahnya menjadi semakin merah. Tetapi setelah mendengarkan penjelasan Su Yan, Lu Ye mengerti mengapa upacara kota naga begitu meriah. Semua orang pada dasarnya pergi ke menara waktu. Klan naga juga memiliki banyak kapasitas. Itu hanya pepatah leluhur yang tidak dapat dibuktikan, dan telah membuka harta karun seperti menara waktu ke seluruh dunia batin berkali-kali. Jika ada ras yang memiliki harta karun seperti itu, mereka harus menyimpannya untuk diri mereka sendiri. Sebagai salah satu dari 10 teratas di dunia batin dan kota Hedao terbesar, Long Cheng sepenuhnya memenuhi syarat untuk menikmatinya. Apakah ada yang bisa memasuki menara waktu saat itu? Lu Ye bertanya lagi. Su Yan memejamkan matanya, menggigit bibirnya sedikit, rambutnya bergoyang, itu yang kukatakan, tetapi jumlah orang yang dapat ditampung menara waktu terbatas. Jumlah biksu yang dapat memasukinya setiap kali tidak boleh melebihi 30.000, jadi bagaimanapun juga, diperlukan penyaringan. Sebelum menara waktu dibuka, kota naga akan menyaring kandidat yang cocok. Bukankah itu akan menjadi pertarungan? Kalian bisa bertarung. Kota naga akan menyiapkan arena di mana-mana. Mereka yang merasa cukup kuat dapat maju untuk bertanding. Ada juga banyak ujian lain yang dapat dipilih orang. Tidak peduli ujian mana yang kalian lalui, kalian akan memiliki kesempatan untuk memasuki menara waktu. Kualifikasi. Lu Ye mengerutkan kening, tidak dapat membantu hidup dan mati. Jika demikian, bukankah seluruh upacara kota naga akan berdarah? Apakah kota naga akan membiarkan ini terjadi? Bukan itu masalahnya. Tidak akan ada kematian dalam banyak ujian itu. Bahkan pertarungan arena semuanya dilakukan. Ada orang-orang kuat yang diundang oleh kota naga untuk menjaga mereka. Tetapi ketika kalian memasuki menara waktu, tidak ada aturan. Semua generasi telah memasuki menara waktu. Ada banyak korban di antara para biksu. Lu Ye tertawa dan berkata, kalau begitu, kita dan Rongdao lainnya tidak akan dirugikan. Di menara waktu ini, orang-orang Hedao juga akan bersaing untuk mendapatkan kuota masuk, kan? Tentu saja, tetapi kamu tidak perlu khawatir. Belum lagi banyak ujian yang didasarkan pada kultivasi. Ada ujian fusi, dan ada ujian fusi. Dalam hal menara waktu, fusi dan fusi pada dasarnya sama. Mereka juga dipisahkan. Secara umum, Hedao akan mencoba menempati lantai atas, sedangkan Fusion Dao akan tetap di bawah. Tentu saja, jika kamu merasa cukup kuat, kamu juga bisa menerobos ke tingkat menara Hedao. Lu Ye menyipitkan matanya sedikit. Dia tidak tahu acara akbar seperti apa upacara kota naga itu, tetapi hanya mendengarkan cerita Su Yan, dia tahu bahwa ini adalah acara akbar yang tidak ingin dilewatkan oleh biksu manapun di dunia. 30.000 tempat kedengarannya banyak, tetapi dibandingkan dengan berpartisipasi dalam upacara tersebut. Dalam hal jumlah keseluruhan, itu mungkin hanya setetes air di lautan. Ketika saatnya tiba, tidak akan mudah untuk bersaing memperebutkan tempat. Kota naga tidak memiliki sarana untuk mengirim orang langsung ke menara waktu. Lu Ye bertanya. Su Yan mengangguk, memang ada metode seperti itu, tetapi mereka tidak memiliki banyak tempat. Menara waktu memiliki roh menara sendiri, yang mengikuti petunjuk yang ditinggalkan oleh leluhur, jadi selain beberapa tempat itu. Siapapun yang ingin masuk harus lulus ujian. Lu Ye tiba-tiba berhenti berpikir. Awalnya dia mengira bahwa klan Phoenix sedekat klan naga sebagai keluarga, dan dia setengah klan Phoenix, jadi tidak akan menjadi masalah besar untuk meminta tempat di menara kepada klan naga. Bukannya aku benar-benar ingin masuk dan bekerja keras, tetapi jarang menemukan harta karun aneh seperti itu, jadi ada baiknya masuk dan memperluas wawasanmu.
Bab 2672 ini pasti. Setengah bulan kemudian, ketika Lu Ye dan Su Yan tiba di aula tengah Feng Chao, sudah ada beberapa sosok yang menunggu di sana. Pemimpinnya, Lu Ye, mengenalnya sebagai tetua Huang Jiuyin yang telah membawanya dan Su Yin keluar dari koridor ruang angkasa sebelumnya. Ada juga satu yang besar dan dua yang kecil berdiri di sampingnya. Yang besar adalah Su Yun, dan dua yang kecil adalah. Yang satu adalah Feng Erwu dan yang lainnya adalah Huang Erliu. Dua burung phoenix kecil itu belum tumbuh dewasa, jadi mereka belum memiliki nama sendiri. Mereka hanya akan memutuskan nama mereka sendiri ketika mereka dewasa. Adalah hal yang wajar bagi Su Yun untuk pergi ke kota naga bersamanya. Menara waktu tidak diragukan lagi memiliki daya tarik yang besar baginya saat itu. Dia belum maju ke Hedao, tetapi dengan kekuatannya, hanya ada sedikit lawan di tingkat Dao Fusion. Jika dia ditakdirkan untuk memasuki menara waktu, itu pasti akan menempati level yang bagus. Adapun dua burung phoenix kecil, mereka hanya ada di sana untuk bermain-main. Su Yan dan Lu Ye memberi hormat bersama. Huang Jiuyin melirik mereka dan berkata, semua orang sudah di sini, ayo kita pergi sekarang. Jumlah orang di klan Feng sangat sedikit, jadi hanya sedikit orang yang akan menghadiri upacara kota naga kali ini. Saat Huang Jiuyin melangkah ke formasi besar di depan, formasi itu berdengung. Lu Ye awalnya mengira bahwa semua orang menggunakan alam hehe untuk transit sebelum memasuki kota naga, tetapi ketika formasi itu diaktifkan, dia menemukan bahwa ternyata tidak demikian. Ini jelas merupakan lingkaran teleportasi. Diam-diam dia merasa takjub. Dia tidak tahu persis seberapa jauh kota naga dari sarang Phoenix, tetapi jelas tidak terlalu dekat. Tidak mudah untuk menghubungkan kedua kota Hedao dengan bantuan lingkaran teleportasi. Di kota-kota Hedao lainnya, hal seperti itu tidak akan pernah mungkin terjadi. Tetapi bagi klan Feng yang mengendalikan ruang, seharusnya tidak terlalu sulit untuk mencapainya. Ini jelas merupakan teleportasi jarak sangat jauh, karena seluruh proses berlangsung selama 10 napas, dan selama proses teleportasi, bidang penglihatan terus berubah dan terdistorsi. Poin pentingnya adalah Lu Ye tidak merasa terlalu tidak nyaman, yang menunjukkan bahwa proses transmisi stabil. Pada saat dia mendapatkan kembali keseimbangannya, dia sudah muncul di lingkaran teleportasi lain. Di sini, ada klan naga Hedao yang menunggunya. Dia jelas mengenal Huang Jiuyin, dan mereka bertemu dan bertukar salam untuk sementara waktu. Huang Jiuyin menoleh untuk melihat Lu Ye dan yang lainnya, upacara kota naga telah dimulai, kalian dapat bergerak bebas. Selama upacara besar kota naga, perkelahian dan pembunuhan secara pribadi dilarang keras. Selama upacara berlangsung, tidak hanya banyak suku naga yang berpatroli di daerah sekitarnya, tetapi juga banyak orang kuat yang diundang oleh suku naga untuk membantu. Sejauh yang diketahui Lu Ye, beberapa orang kuat dari pihak suku Feng telah diperbantukan. Jadi meskipun kota naga sangat sibuk saat ini, tidak ada yang berani membuat masalah sesuka hati. Semua orang tahu bahwa jika seseorang menyinggung klan naga di dunia batin, tidak seorang pun kecuali Baki Yu yang akan mendapatkan akhir yang baik. Ras ini, sangat pendendam. Terutama sekarang ketika upacara besar kota naga sedang berlangsung, klan naga telah membuka harta karun seperti menara waktu ke dunia luar. Jika ada orang yang tidak bijaksana berani melanggar aturan, tidak perlu bagi orang-orang kuat yang berpatroli untuk mengambil tindakan. Akan ada orang-orang yang antusias yang akan melakukan keadilan. Semua orang mengucapkan selamat tinggal kepada Huang Jiuyin dan bergabung dengan klan naga dan berjalan keluar dari aula. Saudaraku, ini adalah istana naga. Dapat dikatakan bahwa ini adalah inti dari kota naga. Hanya klan naga sendiri dan tamu terpenting mereka yang dapat menginjakan kaki di sana. Su Yan menjelaskan. Lu Ye mengangguk sedikit. Istana naga yang disebut itu sebenarnya adalah kota Hedao yang sangat besar, yang dianggap sebagai fondasi kota naga. Jika mereka masuk ke sini langsung melalui lingkaran teleportasi kali ini, orang lain yang ingin berpartisipasi dalam upacara kota naga harus terbang dari luar. Banyak orang telah lama pergi hanya untuk tidak melewatkan acara besar ini. Istana naga di sini relatif bersih, tetapi jika dilihat dari luar, sosok para biksu yang lewat sama banyaknya dengan ikan mas yang menyeberangi sungai. Lampu warna-warni itu bergerak dan berpotongan, dan kekosongan yang luas itu ramai dengan aktivitas. Kemana kita akan pergi sekarang? Tanya Lu Ye. Su Yan berkata, saya baru saja mengirim pesan kepada Yiner. Yiner meminta kita untuk berjalan-jalan dulu. Dia masih memiliki beberapa hal untuk ditangani di sana. Dia akan datang kepada kita nanti. Zu Yin adalah naga berdarah murni, dan anggota keluarga Hedao. Tentu saja, dia memiliki banyak hal yang harus dilakukan dalam upacaranya sendiri. Su Yun bersemangat tinggi, tentu saja kita harus bersaing terlebih dahulu untuk mendapatkan tempat untuk memasuki menara waktu. Klan naga memberi klan Feng 2 tempat untuk memasuki menara waktu, tetapi bukan giliran Su Yun, jadi jika dia ingin masuk, dia harus memperjuangkannya sendiri. Namun, dia cukup percaya diri dengan kekuatannya sendiri dan telah merencanakannya sebelum datang. Kalau begitu, silakan saja. Su Yan tidak keberatan. Beberapa orang terbang bersama-sama, Su Yun memimpin, sementara Lu Ye dan Su Yan masing-masing menarik seorang pria kecil dan menggunakan kekuatan mereka untuk melilit mereka. Semakin jauh Anda pergi, maka akan semakin semarak jadinya. Upacara kota naga benar-benar inklusif, karena Lu Ye benar-benar melihat banyak sosok Zerg di antara para biksu yang lewat, dan dia juga merasakan aura beberapa vampir. Hubungan antara Long Cheng dan klan darah serangga sangat buruk. Namun selama upacara, para biksu dari kedua kelompok ini dapat berkeliaran di sekitar kota naga secara terbuka dan terang-terangan, dan orang-orang kuat yang berpatroli tidak peduli meskipun mereka melihatnya. Ini adalah sesuatu yang tidak akan pernah terjadi dalam keadaan normal. Sejak memasuki dunia batin, Lu Ye belum pernah melihat acara sebesar ini.
Meskipun dunia Hehe ramai, itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan apa yang dia lihat di hadapannya. Di tempat seperti Heheji, meskipun orang datang dan pergi, dalam banyak kasus para biksu tidak tinggal lama, jadi ada banyak mobilitas. Situasinya berbeda sekarang. Para biksu dari berbagai tempat di dunia batin telah berkumpul bersama. Belum lagi Lu Ye, yang merupakan setengah ember air, di antara banyak ras aneh, bahkan Su yang terkadang tidak dapat mengetahui asal-usul mereka. Tidak lama kemudian, kelompok itu tiba di tempat tersibuk. Para biksu yang datang ke kota naga kali ini akan berkumpul di area ini, karena area ini khusus digunakan untuk memperebutkan tempat masuk ke menara waktu. Banyak biksu mendirikan kios di sini, menjual berbagai barang. Kelompok itu berjalan lewat dan melihat banyak hal aneh. Setelah beberapa saat, Feng Erwu dan Huang Erliu masing-masing memegang buah merah seukuran kepala manusia, dan mulut mereka penuh dengan sari buah. Mereka tidak tahu dari mana buah ini berasal, dan tidak berguna untuk latihan, tetapi rasanya sangat manis. Jika Lu Ye merasa benda ini terlalu besar dan tidak enak dimakan seperti ini, dia juga ingin membeli satu untuk dicoba. Bagaimanapun, hanya butuh beberapa ikan dao untuk membeli satu, yang tidak mahal baginya. Kerumunan di depan padat, dan kekosongan yang luas dibagi menjadi kotak-kotak persegi. Di setiap kotak, ada biksu yang saling bertarung. Hitungan kasar menunjukkan bahwa mungkin tidak lebih dari 1000 kotak kosong seperti itu. Sekilas, tampak seperti papan catur langit berbintang telah turun. Ini adalah area arena. Mereka yang cukup percaya diri dengan kekuatan mereka sendiri dapat memasuki area ini untuk berkompetisi dan memperoleh kualifikasi untuk memasuki menara waktu. Ini juga merupakan tujuan Su Yun kali ini. Dia pasti telah menanyakannya sebelum datang ke sini, jadi dia tiba di sini dengan mudah. Siapa lagi? Di salah satu arena, kebetulan ada seorang biksu yang telah mengalahkan lawannya. Dia meraung dengan momentum yang hebat. Su Yun ragu-ragu tentang arena mana yang harus dituju untuk memamerkan keagungannya. Setelah mendengar kata-kata ini, dia segera bersemangat dan bergegas ke sana, berteriak, aku akan melakukannya. Berkedip ke dalam kotak persegi itu. Kedua sosok itu segera bertarung bersama. Kekuatan Su Yun sangat kuat di level Fusion Dao. Tidak ada yang disebut Sein San di sini di Feng Chao, kalau tidak, dia juga akan berada di level Sein San. Selain itu, sejak diberi pelajaran oleh Lu Ye hari itu, Su Yun telah bekerja keras untuk menjadi lebih kuat. Setelah sekian lama, kekuatannya telah meningkat. Meskipun lawannya tidak buruk, dia bukan tandingan Su Yun. Dia dikalahkan hanya dalam sekejap dan pensiun dengan sedih. Su Yun juga berdiri di sana dengan sangat arogan dan berteriak, siapa lagi yang ada di sana? Kemarilah. Tetapi tidak ada yang menjawab. Dia tiba-tiba merasa bosan. Ketika juara asli dikalahkan, dia menjadi juara baru. Menurut aturan, dia harus terus mempertahankan ring selama lebih dari 10 pertandingan, atau tetap berada di ring selama 3 hari, sehingga dia akan memenuhi syarat untuk memasuki babak kompetisi berikutnya. Dia tidak akan benar-benar memenuhi syarat untuk memasuki menara waktu sampai dia mencapai peringkat tertentu di babak kompetisi berikutnya di antara para juara utama. Kakak senior, apakah kamu tidak akan pergi? Su Yan menatap Lu Ye dan bertanya. Dengan kekuatan Lu Ye, pertahanan semacam ini tidak terlalu sederhana, dia dapat dengan mudah menang. Terlalu membosankan. Lu Ye menggelengkan kepalanya. Penampilan Su Yun cukup kuat, tetapi hasil yang paling mungkin adalah menunggu di atas ring selama 3 hari. Aku ingin menemukan sesuatu yang lebih sederhana. Su Yan mengerutkan bibirnya dan tersenyum, aku juga berpikir begitu. Keduanya saling memandang, membawa kedua anak kecil itu dan berbalik untuk pergi. Tidak perlu khawatir tentang Su Yun, dia akan menghubungimu saat dia sibuk di sini. Para biksu yang datang untuk berpartisipasi dalam upacara kota naga tidak harus berpartisipasi dalam pertempuran arena jika mereka ingin memenuhi syarat untuk memasuki menara waktu. Ujian yang ditetapkan oleh kota naga bermacam-macam jenisnya dan aneh. Dapat dikatakan bahwa apapun yang berhubungan dengan kemenangan atau kekalahan dapat diuji. Setelah beberapa saat, mata Lu Ye berbinar, dia menunjuk ke samping dan berkata, mari kita coba yang itu. Oke, Su Yan tidak keberatan. Segera, mereka berdua menuju ke sana dan bergabung dengan antrean panjang. Ujian di sini tidak memiliki perbedaan dalam tingkat kultivasi. Tidak seperti pertarungan arena di sana, Fusion Dao dan He Dao terpisah. Siapapun dengan tingkat kultivasi apapun dapat berpartisipasi dalam ujian di sini. Bahkan dua anak kecil seperti Feng Erwu dan Huang Erliu memenuhi syarat untuk berpartisipasi. Karena ujian di sini adalah undian. Hanya keberuntungan belaka. Para biksu di depan maju satu persatu, dan perlahan giliran Lu Ye. Dia berdiri di depan tabung lotre besar, merasa diberkati, dan dia menariknya dengan santai. Su Yan juga menghisap satu. Hal yang sama berlaku untuk dua anak kecil itu. Seketika, Lu Ye memusatkan pandangannya dan melihat loterenya sendiri. Ia melihat karakter 99, 99, dan 99. Ia segera mengangkat alisnya. Ia yakin bahwa ia dapat memenangkan lotre keberuntungan dengan angka seperti itu. Kemudian ia diam-diam melirik Su Yan. Itu sebenarnya 89. Lihatlah dua yang lebih kecil, yang satu lebih dari 30.000 yuan, dan yang lainnya lebih dari 50.000 yuan. Lu Ye mengerutkan bibirnya. Mereka yang menang kurang dari 10.000 akan dimasukkan ke babak berikutnya. Di samping tabung lotre, orang yang bertanggung jawab atas masalah ini, He Dao, perlahan-lahan melantunkan mantra. Mungkin ia telah mengatakannya terlalu sering, dan nadanya sangat mekanis. Apa? Lu Ye tiba-tiba merasa seperti disambar petir, menatap He Dao dengan tidak percaya. Itu adalah kesempatan langka ketika ia begitu beruntung sehingga ia mendapatkan lotre yang bagus dengan angka keberuntungan seperti itu, tetapi ia benar-benar kalah.
Bab 2673 rivalitas berebut kekuasaan. Tidak masuk akal. Dalam hal seperti undian, semakin besar angkanya, semakin baik. Ini omong kosong berdasarkan aturan. Lu Ye mengeluh sambil berjalan. Kuncinya adalah angka pada tanda tangannya sangat menguntungkan. Su Yan mengerutkan bibirnya dan mencibir. Kedua anak kecil itu masih memegang buah besar itu dan mengunyahnya. Dua buah sebelumnya dimakan, jadi Lu Ye membeli dua lagi untuk mereka. Namun, Lu Ye merasa lebih seimbang ketika dia ingat bahwa dia bukan satu-satunya yang tidak beruntung. Kedua anak kecil itu juga kalah di babak pertama, dan hanya Su Yan yang berhasil maju ke babak berikutnya. Memalingkan kepalanya untuk melihat ke samping, Lu Ye menemukan seseorang bermain catur di sebelahnya. Ini jelas merupakan ujian, tetapi dibandingkan dengan pertarungan di arena, tidak ada senjata dalam pertarungan semacam ini. Dia jelas tidak pandai bermain catur, tidak perlu memikirkannya. Lu Ye melihat ujian pemurnian ramuan dan pembuatan senjata lagi. Setelah berkeliling sebentar, dia tidak bisa menahan diri untuk menggaruk kepalanya. Yaner, bukankah ada ujian di sini yang bisa langsung memenuhi syarat untuk memasuki menara waktu? Semua ujian tidak final. Sama seperti Su Yan, dia baru saja memasuki babak berikutnya dan harus menunggu pemberitahuan. Su Yan merenung sejenak, berpikir sejenak dan berkata, sepertinya ada ujian yang bisa diterima. Di mana? Mata Lu Ye berbinar. Biar aku tanya Yiner. Su Yan mengatakan ini dan mengirim pesan. Setelah beberapa saat, dia menerima balasan dan melambaikan tangan, kakak senior, ikuti aku. Lu Ye memegang yang kecil dengan satu tangan dan melangkah untuk mengikuti. Setelah minum teh, Lu Ye melihat pemandangan aneh di depannya. Itu adalah air terjun besar yang mengalir deras dari kehampaan. Air terjun itu bukan air. Dia tidak tahu dari mana asalnya, dan dia tidak tahu kemana perginya. Itu tergantung begitu aneh di kehampaan, dengan suara menderu. Banyak biksu menunggu untuk berkumpul di bawah. Ratusan saingan saling bersaing. Su Yan menjelaskan sambil mengangkat jarinya dan menunjuk ke atas. Kakak senior, apakah kamu melihat mutiara di atas air terjun? Lu Ye melihat ke arah jarinya dan memang melihat cahaya terang di air terjun. Namun, cahaya terang ini terhalang oleh percikan air terjun. Jika Su Yan tidak mengingatkannya, dia tidak akan menyadarinya. Yiner berkata bahwa jika ada yang memiliki kemampuan untuk mengambil mutiara ini, maka tidak perlu berpartisipasi dalam babak berikutnya dan dia akan langsung memenuhi syarat untuk memasuki menara waktu. Lu Ye mengangguk, dan segera menunjukkan ekspresi bingung, mengapa semua orang yang berpartisipasi dalam ujian ini tampaknya terlahir sebagai keturunan naga. Yang disebut keturunan naga adalah mereka yang memiliki darah naga, tetapi mereka bukanlah naga murni. Tidak mengherankan jika Lu Ye dapat melihat ini, karena ciri fisik para Dragon Bone ini terlalu kentara. Beberapa memiliki tanduk naga, beberapa memiliki kepala naga, dan sebagian besar ditutupi sisik naga. Su Yan berkata, karena ujian ini, Dragon Bone memiliki keuntungan besar dalam berpartisipasi di dalamnya. Yiner berkata bahwa ini tampaknya merupakan konfrontasi dengan kekuatan waktu, jadi bahkan jika biksu dari ras lain berpartisipasi, mereka tidak memiliki peluang untuk menang. Seiring berjalannya waktu, ini hanya Dragon Bone yang berpartisipasi dalam pertempuran di antara ratusan pasukan. Dapat dikatakan bahwa sekarang telah berubah menjadi ujian bagi Dragon Bone. Lu Ye mengerti, jika ada konfrontasi yang melibatkan kekuatan waktu, maka sebenarnya tidak ada keuntungan bagi ras lain untuk berpartisipasi, hanya Dragon Bone. Tetapi saudara senior, jangan khawatir. Kekuatan ruang dan kekuatan waktu sama sampai batas tertentu, jadi sama saja bagi saudara senior untuk bertarung dengan kekuatan ruang. Su Yan menghibur. Lu Ye tidak khawatir tentang apapun, dia hanya bertanya-tanya apakah dia bisa menurunkan mutiara yang tergantung di puncak air terjun. Namun sekarang setelah masalah ini selesai, hanya ada satu kesempatan lagi. Bahkan jika gagal, seharusnya tidak ada masalah besar untuk lolos ke babak berikutnya. Paling buruk, dia bisa saja mempertahankan ring seperti Su Yun. Memang agak membosankan, tetapi setidaknya dia bisa memastikan bahwa dia akan mendapat tempat untuk memasuki menara waktu. Kalau begitu, Yaner, tunggu aku di sini sebentar. Kata Lu Ye, menyerahkan kedua anak kecil itu kepada Su Yan, lalu berjalan menuju kantor pendaftaran. Setelah beberapa saat, dia memegang perahu kayu kecil di tangannya dan berdiri di bawah air terjun dengan ekspresi aneh. Perahu kayu ini adalah alat peraga untuk pertarungan ini. Karena ada ratusan lawan yang bertarung, tentu saja alat peraga ini perlu dimiliki. Benda ini juga bisa dianggap sebagai harta karun, tetapi nilainya terlalu rendah. Bagaimanapun, benda ini adalah sesuatu yang dibagikan secara gratis, jadi tentu saja harganya tidak boleh terlalu mahal. Kuncinya adalah bahwa dalam proses berpartisipasi dalam pertempuran ratusan orang, benda ini tidak boleh rusak, jika tidak, benda ini akan langsung tersingkir. Dengan kata lain, Lu Ye tidak hanya harus melawan kekuatan saat itu, tetapi juga harus menemukan kekuatan untuk melindungi Kano. Aku melihat sekeliling dan melihat ada cukup banyak Dragon Bone yang berpartisipasi dalam pertempuran, jumlahnya hampir 1000, dan mereka semua dalam bentuk yang aneh. Apa yang kau lihat? Seorang Dragon Bone dengan kepala naga di sebelah kiri tiba-tiba melotot tajam ke arahnya. Lu Ye tampak polos. Dia hanya melihat sekeliling dan tidak menatap siapapun secara khusus. Kau juga punya urat nadi naga. Sang Dragon Bone mengamati Lu Ye dari atas ke bawah. Di antara kelompok peserta ini, Lu Ye jelas merupakan orang yang berbeda, karena di permukaan, dia sama sekali tidak memiliki ciri-ciri naga. Kau tidak mungkin dari ras manusia, kan? Lu Ye terlalu malas untuk memperhatikannya dan tetap diam. Nak, tunggu saja aku. Tanpa diduga, sang Dragon Bone menunjukkan sikap pantang menyerah.
Setelah menunggu beberapa saat, Lu Ye merasakan kano di tangannya tiba-tiba bergerak dengan lambaian tangannya yang besar dari Hedao, yang sedang memimpin ujian, dan kemudian berubah menjadi seukuran manusia. Lu Ye melompat, mendarat di kano, menggunakan kekuatannya untuk melilitkannya, dan bergegas menaiki air terjun di depannya. Perlawanan yang sangat besar menghantamnya, dan dia menjadi tidak stabil dan hampir jatuh. Apakah kau benar-benar manusia? Sang Dragonborn yang baru saja berbicara dengan Lu Ye melihat betapa malunya dia. Dia tiba-tiba tertawa, dan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan. Ia mendarat dengan mantap di air terjun, dan kano di kakinya melaju melawan angin dan ombak, melawan arus. Naik dan pergi dengan cepat. Di sisi kiri dan kanan, banyak Dragonborn menggunakan metode mereka sendiri. Satu demi satu perahu kayu seperti ikan, meluncur melewati air terjun, tetapi kecepatannya berbeda. Kakak Suyan, suamimu terlihat sangat bodoh. Feng Erwu menunjuk Lu Ye sambil memakan buah itu. Ya, semua orang lari, tetapi dia masih berputar-putar. Huang Erliu juga mengangguk setuju. Suyan segera berbalik dan melotot ke arah mereka, ludahkan semua yang telah kalian makan. Kedua anak kecil itu segera mengecilkan leher mereka. Di bawah air terjun, Lu Ye perlahan-lahan menstabilkan sosoknya dan sedikit memahami jalannya. Kekuatan gerusan air terjun sebenarnya tidak terlalu kuat. Ia dapat dengan mudah menahannya. Kuncinya adalah bahwa kekuatan gerusan juga mengandung kekuatan waktu. Ini sama sekali bukan air terjun, ini hanyalah sungai waktu yang panjang. Justru karena inilah para Dragonborn memiliki lebih banyak keuntungan daripada ras lain dalam kompetisi semacam itu, karena mereka memiliki tingkat urat naga tertentu, dan mereka semua mempraktikkan kekuatan waktu, tetapi kekuatan dan kelemahan mereka berbeda. Ketika biksu dari ras lain datang ke sini, tidak peduli seberapa kuat mereka harus mengeluarkan lebih banyak energi dalam melawan erosi kekuatan waktu. Mereka secara alami berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Bagaimana mereka bisa bersaing dengan para Dragonborn? Bab 2674 mendominasi. Seperti yang dikatakan Suyan, sampai batas tertentu, kekuatan ruang dan kekuatan waktu adalah sama, jadi dalam konfrontasi yang begitu istimewa, kekuatan ruang juga dapat berperan. Ketika Lu Ye pertama kali melangkah ke air terjun, kekuatan waktu yang mengalir deras dari atas ke bawah membuatnya tidak stabil. Meskipun dia tidak langsung jatuh, dia tetap sangat malu. Namun saat dia mengaktifkan kekuatan tahunnya dan menggunakan kekuatan ruang untuk melindungi seluruh tubuhnya, situasinya membaik. Dia sedikit menyesuaikan arahnya dan mengarahkan kano di bawah kakinya melawan arus. Air terjun ini tingginya lebih dari 10.000 kaki. Pada saat ini, semua Dragonborn yang berpartisipasi dalam pertarungan ini telah berlari ribuan kaki jauhnya, tetapi dia sendirian di belakang. Tiba-tiba, teriakan datang dari atas. Lu Ye mendongak dan melihat seorang Dragonborn jatuh dari atas dengan darah muncrat dari mulutnya. Kano di bawah kakinya juga hancur berkeping-keping. Persaingan antara ratusan tim bukan hanya tentang siapa yang bisa berlari lebih tinggi dan lebih jauh. Dalam kompetisi seperti itu, semua orang juga dapat saling mengganggu. Orang yang tidak beruntung ini jelas menjadi sasaran. Setelah teriakan pertama, teriakan berikutnya terus berlanjut, dan para Dragonborn terus-menerus tersingkir, jatuh seperti pangsit dari atas. Dan di depannya, banyak Dragonborn terus-menerus bertarung, dan pertarungannya sangat meriah. Lu Ye Yuzai tergantung di belakang, dan perjalanannya damai. Selain menghindari Dragonborn yang tersingkir, dia tidak perlu khawatir tentang hal lain. Kekuatan waktu menyerang dari atas ke bawah. Semakin tinggi Anda naik, semakin kuat kekuatannya. Untungnya, keterampilan ruang angkasa Lu Ye saat ini sangat bagus. Kekuatan ruang yang kaya membungkus tubuhnya. Dalam waktu singkat, itu cukup untuk bersaing dengan kekuatan waktu di air terjun. Konfrontasi, berjalan ratusan kaki dengan mudah. Namun, alih-alih semakin dekat dengan Dragonborn di depan, jaraknya malah menjadi lebih jauh. Setelah melintasi 1000 kaki, intensitas kekuatan urutan tampaknya tiba-tiba naik ke tingkat yang lebih tinggi, tetapi masih dalam kisaran yang dapat ditanggung Lu Ye. Lambat laun, ia menemukan masalah, yaitu, ia sebenarnya berada pada posisi yang kurang menguntungkan dibandingkan dengan Dragonborn ketika ia menggunakan kekuatan ruang untuk melawannya. Dalam konfrontasi seperti itu, Dragonborn mungkin hanya harus membayar sebagian dari kekuatan mereka, tetapi ia harus membayar 2 atau lebih. Ini juga alasan mengapa jarak antara satu sama lain tidak diperpendek, tetapi telah menjadi lebih jauh, karena pada ketinggian ini, Dragonborn dapat mengatasinya dengan mudah. Namun, situasi ini agak membaik ketika Dragonborn bergegas ke ketinggian 3000 kaki. Pada titik pertarungan ini, para Dragonborn telah dengan jelas membedakan diri mereka dalam hal kekuatan nadi naga mereka dan pencapaian mereka dalam jalan waktu. Hanya ada 10 orang di garis depan. Mereka tampak setara satu sama lain, dan mereka semua sangat berhati-hati. Dia tidak akan menyerang orang lain dengan mudah untuk menghindari memperlihatkan kekurangan apapun dalam dirinya. Setelah 10 orang ini, ada puluhan Dragonborn di eselon kedua. Setelah itu, tim tersebut tersebar dan tertinggal. Lu Ye masih berada di eselon terakhir, sendirian. Namun, Suyan, yang telah memperhatikannya, dapat dengan jelas merasakan bahwa jarak antara Lu Ye dan Dragonborn di depan perlahan-lahan menutup, karena dampak pada bagian belakang leher Dragonborn agak tidak memadai. Di sisi lain, Lu Ye tampak tertinggal di belakang, tetapi kecepatannya tidak banyak berubah. Pada saat tertentu, Lu Ye melampaui Dragonborn pertama, menyebabkan banyak biksu yang menonton di dekatnya menjadi kagum. Semua orang tahu bahwa pertempuran antara ratusan suku ini sekarang menjadi ujian bagi Dragonborn, jadi tidak ada biksu dari ras lain yang pernah berpartisipasi di dalamnya tanpa usaha yang sia-sia, tetapi hari ini kita melihat ras manusia bersinar di dalamnya.
Bahkan jika mereka langsung tersingkir, ras manusia ini tetap membuktikan dirinya dalam kompetisi ini. Pada saat ini, Dragonborn yang telah dikalahkan oleh Lu Ye membuka matanya lebar-lebar, menatap sosok Lu Ye yang telah tersapu tidak jauh darinya dengan heran, dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Dia telah melihat Lu Ye sebelumnya, tetapi dia tidak terlalu memperhatikannya karena dia tidak menganggap ras manusia sebagai lawannya. Dia pikir orang ini tidak akan bisa bertahan lama, tetapi dia benar-benar melampauinya. Gangguan ini menyebabkan tubuhnya tiba-tiba bergoyang ke kiri dan ke kanan. Dia dengan cepat mencoba untuk menstabilkan dirinya, tetapi dampaknya hampir mencapai batasnya. Bagaimana dia bisa mendapatkan kembali keseimbangannya setelah melakukan kesalahan seperti itu? Dia meraung dengan enggan dan tersapu oleh air terjun. Saat ini, kurang dari setengah Dragonborn yang berpartisipasi dalam kompetisi ini yang tersisa. Mereka pada dasarnya tersingkir saat saling menyerang, dan sedikit dari mereka benar-benar mencapai batas mereka. Lu Ye masih bermain dengan mantap, bergerak maju sedikit demi sedikit, secara bertahap melampaui lawan-lawannya satu demi satu. Karena para Dragonborn ini memiliki pembuluh darah naga, mereka semua memiliki beberapa pencapaian dalam hal waktu. Mereka tidak sebagus naga darah murni, tetapi mereka juga lebih unggul dari ras lain. Tetapi dibandingkan dengan pencapaian Lu Ye saat ini dalam hal ruang, tidak ada perbandingan sama sekali. Itu sebabnya bahkan jika Lu Ye harus berusaha lebih keras, dia masih bisa tampil lebih baik daripada kebanyakan Dragonborn. Pada ketinggian 5.000 kaki, Lu Ye secara bertahap merasa sedikit stres. Para Dragonborn bahkan lebih tak tertahankan, masing-masing dari mereka tampaknya mencapai batas mereka sendiri, karena kecepatan mereka melawan arus selambat kura-kura yang merangkak, dan setiap kaki tingginya membutuhkan usaha yang sangat besar. Mereka juga perlu mencurahkan perhatian untuk menjaga diri dari gangguan dan serangan dari lawan-lawan mereka. Dan dalam suasana ini, Lu Ye mengendarai kanonya dan akhirnya mengejar eselon pertama Dragonborn. Meskipun kecepatannya tidak terlalu cepat, itu tidak diragukan lagi jauh lebih baik daripada lawan-lawannya. Jika Dragonborn merangkak sekarang, dia sedang berlari. Air terjun itu sempit di bagian atas dan lebar di bagian bawah, jadi semakin tinggi Anda naik, semakin sempit jadinya. Pada posisi 5.000 kaki, tidak banyak perbedaan antara lebih dari 10 Dragonborn eselon pertama. Ketika tubuh Lu Ye lewat, masing-masing Dragonborn tercengang. Aku tidak bisa menahan diri untuk tidak melebarkan mataku. Jangan pernah memikirkannya, tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari mana-mana. Anehnya, Dragonborn berkepala naga itulah yang telah berbicara dengan Lu Ye sebelumnya. Orang ini tidak menyangka akan bertemu Lu Ye. Ia mengira ras manusia ini sudah lama tersingkir. Tidak apa-apa bertemu lagi di posisi ini. Kuncinya adalah staminanya jelas lebih kuat darinya. Bagaimana ia bisa mentolerir ini? Sambil berteriak marah, ia menggunakan senjata Tao dan menyerang Lu Ye dengan satu pukulan dari jauh. Lu Ye sudah siap menghadapi situasi ini. Pedang Panshan terhunus dalam sekejap, menghalangi serangan lawan. Ia memanfaatkan situasi itu dan menyerang dengan cahaya pedang, langsung menuju ke arah Dragonborn berkepala naga. Kekuatan ruang berfluktuasi. Lu Ye hampir saja menyerang dengan pukulan ini, dan pukulan itu mengenai Dragonborn berkepala naga. Karena tergesa-gesa, ia tidak bisa bereaksi sama sekali, dan dadanya langsung terpotong. Sulit untuk mempertahankan bentuk tubuhnya yang tidak stabil, dan ia sangat menderita. Ia berteriak dan jatuh ke bawah. Jika kita tidak bertindak bersama, jika salah satu ras manusianya menang, apa yang akan terjadi pada kita, Dragonborn, di hadapannya? Dragonborn berkepala naga itu jatuh, tetapi suara menyedihkan itu bisa terdengar dari jauh. Para Dragonborn tingkat pertama di dekat Lu Ye sedikit ragu ketika mereka melihatnya menyerang dengan begitu ganas, tetapi setelah mendengar kata-kata Dragonborn berkepala naga itu, mereka semua tiba-tiba menunjukkan ekspresi kebencian bersama. Itu benar, dalam kompetisi seperti itu secara eksklusif untuk Dragonborn, jika ras manusia menang, bukankah mereka, Dragonborn, akan menjadi bahan tertawaan? Tidak perlu berdiskusi dan berkomunikasi sama sekali. Saat Dragonborn berkepala naga selesai berbicara, banyak serangan dari kedua belah pihak diluncurkan ke arah Lu Ye. Para Dragonborn ini juga sangat licik. Sasaran serangan mereka bukanlah Lu Ye sendiri, melainkan kano di kakinya. Dalam pertempuran antara ratusan tim, mereka yang tidak dapat menahan dampak air terjun akan tersingkir, dan jika kano hancur di bawah kaki mereka, mereka akan tersingkir. Oleh karena itu, dalam pertempuran ini, setiap orang harus menggunakan kekuatan mereka untuk melindungi kano. Dalam keadaan lain, Lu Ye secara alami tidak akan memperhatikan serangan Fusion Dao ini dan dapat dengan mudah mengatasinya. Namun berada di sini benar-benar sedikit merepotkan, terutama serangan para Dragonborn ini dicampur dengan kekuatan pengaturan waktu, yang sangat cepat. Ekspresi Lu Ye berubah, dan dia mengarahkan pedangnya secara diagonal dan menari-nari di sekelilingnya. Dalam sekejap, ruang di dalam lingkaran ini terbentang. Gambarlah tanah sebagai penjara. Serangan Dragonborn jatuh ke dalamnya, dan tampaknya melambat secara visual, tetapi sebenarnya itu terbentang dan tertunda saat bepergian melalui ruang. Lu Ye kemudian mengeluarkan pedangnya dan menghancurkan semua serangan satu persatu. Seketika, dia menebas seorang Dragonborn di dekatnya dengan pedangnya, dan kekuatan Tao-nya melonjak liar. Dragonborn itu berjarak sekitar 50 kaki darinya, tetapi saat pedang itu jatuh, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, bahunya berdarah, dan dia berguling menjauh. Pisau itu begitu dekat. Lu Ye terus bergerak, pedang itu menyala, dan cahaya pedang menyambar dari kedua sisi. Kekuatan ruang dilengkapi dengan kekuatan hampir 1000 dao di tubuhnya. Tidak mungkin bagi keturunan naga ini untuk melawan. Jika pembunuhan tidak diizinkan dalam pertempuran, keturunan naga ini tidak memiliki peluang untuk bertahan hidup. Dalam sekejap, jumlah Dragonborn di eselon pertama berkurang setengahnya, dan yang tersisa semuanya ketakutan.
Inilah alasan mengapa Lu Ye menarik terlalu banyak kekuatan, karena dia tidak tahu kekuatan seperti apa Dragon Bond ini, jadi dia tidak bisa menggunakan terlalu banyak kekuatan, jika tidak akan ada beberapa korban, dan dia tidak akan bisa menjelaskannya kepada Dragon City. Para Dragon Bond yang cukup beruntung untuk tidak tersingkir buru-buru mundur ke kedua sisi, menatap Lu Ye dengan mata seperti binatang buas, penuh ketakutan dan ketakutan. Semua orang berpikir, mungkin He Dao menyembunyikan kultivasinya untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Kalau tidak, semua orang adalah Dragon Bond yang kuat, bagaimana mereka bisa diselesaikan seperti memotong melon dan sayuran. Lu Ye tidak membunuh mereka semua. Tujuannya adalah mutiara di atas air terjun, bukan untuk memenangkan tempat pertama, jadi tidak ada gunanya menyingkirkan para Dragon Bond ini. Tubuhnya dengan cepat menyapu ke atas, dan dia secara bertahap menjauhkan diri dari Dragon Bond. Pada ketinggian 6.000 kaki, Lu Ye berada di bawah tekanan. Pada saat ini, kekuatan waktu yang mengalir dari atas air terjun telah menjadi sangat kuat. Dia benar-benar berada pada posisi yang kurang menguntungkan untuk menggunakan kekuatan ruang untuk melawannya. Namun, sosoknya masih belum berhenti. Para biksu yang menonton merasa kagum, karena sejauh ini, telah ada catatan ratusan pertempuran, dan Dragon Bond terkuat memiliki prestasi seperti itu. Tetapi sekarang hasil ini disamai oleh ras manusia, dan ras manusia ini belum mencapai batasnya. Bahkan He Dao, yang bertanggung jawab atas masalah ini, terkejut. 7.000 kaki, Lu Ye merasa bahwa dia telah mencapai batasnya. Kecepatannya tidak lagi secepat sebelumnya, seperti para Dragon Bond yang baru saja berubah dari jogging menjadi merangkak. Saya akhirnya mengerti mengapa begitu sulit untuk merebut mutiara, bahkan untuknya, apalagi para Dragon Bond itu. Bab 2675 tidak bisa melihat dengan jelas. Pada saat ini, Lu Ye tahu dengan jelas bahwa dia mungkin tidak akan bisa mencapai puncak air terjun dan meraih mutiara itu. Jarak antara 7.000 kaki dan 10.000 kaki adalah 3.000 kaki. Sekarang dia hampir mencapai batasnya. Tidak peduli apapun, dia tidak bisa melewati 3.000 kaki ini. Sepertinya dia masih harus seperti Su Yun dan pergi ke arena dengan jujur. Itu bukan masalah besar, hanya butuh lebih banyak waktu. Tepat ketika Lu Ye hendak mundur, dia tiba-tiba merasakan sesuatu di hatinya dan teringat pengalaman sebelumnya saat berada dalam bahaya dengan Su Yin di koridor ruang angkasa. Ketika bertemu dengan binatang hampa khusus itu, kekuatan keduanya akan tidak menguntungkan jika dibagi, tetapi tidak ada bandingannya jika digabungkan. Kekuatan waktu dan ruang tidak diragukan lagi jauh lebih kuat daripada kekuatan ruang murni atau urutan waktu. Ketika air terjun itu runtuh sekarang, ia membawa kekuatan waktu yang melimpah. Kuncinya adalah bahwa ini adalah kekuatan tanpa pemilik. Mata Lu Ye tiba-tiba berbinar. Karena dia tidak memiliki pemilik atas kekuatannya, dapatkah dia meminjamnya? Begitu dia memikirkannya, dia segera mulai mencobanya. Meskipun air terjun itu mengandung banyak kekuatan tanpa pemilik, tidaklah mudah untuk meminjamnya. Lu Ye awalnya ingin mencoba menggabungkan kekuatan spasialnya sendiri ke dalam kekuatan temporal air terjun itu. Namun setelah beberapa kali mencoba, ia menyadari bahwa ia agak hayal. Meskipun penggabungan semacam ini memiliki kemungkinan berhasil, namun akan sangat menyita waktu dan energi, dan ia punya firasat bahwa meskipun penggabungan itu berhasil, ia tidak akan dapat mengendalikannya. Kekuatan yang tidak dapat Anda kendalikan sama sekali bukan milik Anda. Ia segera berubah pikiran dan mengaktifkan kekuatan pohon bakat. Akar tak terlihat menyebar, menjangkau ke segala arah, menelan kekuatan pengaturan waktu di air terjun itu. Pada saat ini, di inti Istana Naga, penguasa naga duduk bersila di tengah formasi besar, dikelilingi oleh lebih dari selusin asisten He Dao klan naga, dan bahkan penguasa Phoenix berdiri di samping formasi itu. Ada suara dengungan keras dan garis-garis terang, jelas itu telah dibangkitkan. Mengikuti petunjuk para leluhur mereka, klan naga dan Phoenix telah menunggu selama ribuan tahun di alam semesta ini, hanya menunggu kedatangan satu orang. Namun, hingga hari ini, mereka masih belum mendapatkan apapun. Mereka tidak tahu siapa yang mereka tunggu atau kapan mereka akan tiba. Mereka tidak terburu-buru sebelumnya, karena beberapa generasi anggota klan telah menunggu seperti ini, tetapi ketika Lord Phoenix menyadari bahwa keinginannya semakin kuat, Lord Long menjadi sedikit tidak bisa duduk diam. Bukan hal yang baik jika keinginan itu semakin kuat. Jika suatu hari ia memiliki kecerdasannya sendiri, maka seluruh alam semesta akan hidup di bawah bayang-bayangnya. Jadi dia ingin mengintip ke dalam sungai waktu, dari masa lalu hingga masa depan, dan mencari jejak orang itu. Pada saat ini, Long Zun sedang melakukan ini. Saya sengaja meletakkan masalah ini sekarang karena kota naga sangat sibuk sekarang dan dapat menutupi beberapa jejak. Untuk saat ini, kota naga telah membayar sejumlah besar uang. Hanya untuk mengukir formasi ini, nilai bahan yang dihabiskan lebih rendah daripada beberapa keping harta karun. Bahkan di kota naga, acara seperti itu hanya dapat dilakukan sekali dalam waktu singkat. Dalam formasi besar, sosok Long Zun hampir transparan, dan kekuatan waktu mengalir melalui dirinya. Dia tampaknya ada di masa sekarang, tetapi juga tampaknya datang dari masa lalu atau masa depan. Ada sungai panjang yang mengalir samar-samar di belakangnya, dan bahkan orang kuat seperti Lord Feng tidak berani melihat langsung ke seluruh sungai. Itu adalah sungai waktu yang panjang, dan jejak semua aliran waktu dapat ditemukan di dalamnya. Sampai suatu saat, sosok Long Zun benar-benar menghilang. Phoenix Master tidak dapat menahan diri untuk tidak menyipitkan matanya. Dia tahu bahwa perjalanan Long Zun telah mencapai saat yang paling kritis, dan dia tidak tahu apakah dia akan menemukan sesuatu setelah menghabiskan begitu banyak waktu. Namun dalam bidang penglihatan Long Zun, dia melihat sosok yang kabur saat ini. Sosok itu sangat kabur sehingga dia tidak dapat membedakan antara pria dan wanita dan tidak mengetahui ras mereka.
Dia ingin melihat dengan jelas, tetapi dia selalu sedikit kekurangan, jadi dia hanya dapat menggunakan kekuatan bola naganya dengan liar. Di tempat yang tidak disebutkan namanya, dalam kegelapan, ada pola kompleks yang tak terhitung jumlahnya yang menutupinya, tetapi mungkin seiring berjalannya waktu, banyak dari pola asli itu menjadi sangat redup, dan bahkan memiliki banyak cacat. Ini tidak diragukan lagi merupakan larangan yang sangat kuat. Saya tidak tahu siapa yang meninggalkannya. Itu telah mengalami erosi selama bertahun-tahun tetapi masih berfungsi. Pada saat yang hampir bersamaan ketika Lu Ye mengaktifkan kekuatan pohon bakat di air terjun, larangan yang telah lama berlaku tampaknya memiliki beberapa reaksi halus, dan lampu yang berkedip-kedip tiba-tiba menyala dalam kegelapan. Di bawah cahaya redup, ada sosok-sosok besar bergerak melalui kegelapan, dan suara naga yang mengaum bisa terdengar. Hanya saja suara auman naga itu kehilangan atmosfernya yang cemerlang, dan malah penuh dengan rasa sakit, hampir seperti ratapan. Puff, ada suara, dan saat darah menyembur keluar, sosok Raja Naga tiba-tiba muncul. Seluruh formasi diaduk, dan banyak pria klan naga yang kuat juga jatuh terlentang. Phoenix Master bergoyang, datang ke belakang Long Zun, dan menepuk bahunya dengan lembut, menstabilkan tubuhnya dan membantunya menenangkan energi dan darahnya yang bergejolak. Setelah beberapa saat, Long Zun perlahan membuka matanya penuh dengan kelelahan. Bahkan jika dia sekuat dia, dengan banyaknya berkah dari Istana Naga, tidak semudah itu untuk memata-matai sungai waktu yang panjang. Bagaimana? Phoenix Master bertanya, suaranya serius. Aku tidak melihatnya dengan jelas. Long Zun menggelengkan kepalanya dengan ketidakberdayaan di wajahnya. Dia jelas telah berusaha sangat keras, tetapi dia tidak dapat melihat dengan jelas seperti apa rupa orang itu, apa rasnya, dan apakah dia laki-laki atau perempuan. Ekspresi Phoenix Master menjadi gelap ketika dia mendengar ini. Meskipun dia telah siap secara mental, dia tetap tidak dapat menahan kekecewaan ketika Long Zun mengatakan ini. Kapan penantian tanpa akhir ini akan berakhir? Tetapi aku melihat sesuatu yang lain. Long Zun mengubah topik pembicaraan. Apa? Sebuah pohon? Pohon yang menyala-nyala, berdiri di belakang pria itu. Long Zun berbicara dengan lembut, matanya penuh dengan pandangan yang luar biasa. Coba tebak apa yang kulihat di pohon itu. Buah. Tuan Phoenix menjawab dengan lugas. Karena itu adalah pohon, pasti ada buah di pohon itu. Long Zun menggelengkan kepalanya. Jika dia benar-benar hanya melihat buahnya, maka dia tidak akan memiliki ekspresi ini. Dia tidak menjualnya dan berkata terus terang, aku melihat palu langit cerah, cermin langit, dan pisauan Ming Li Huo di pohon itu. Papan catur langit berbintang, busur angin emas dan embun giok, pedang yang mengejutkan. Apa maksudmu? Tuan Phoenix bingung. Semua hal yang dilaporkan oleh Tuan Naga adalah harta karun. Mereka seperti buah-buahan, tergantung di pohon. Ada banyak harta karun lain yang sama sekali tidak diketahuinya. Tuan Phoenix menyipitkan matanya sedikit. Di air terjun, Lu Ye tampak bahagia. Kekuatan pohon bakat diaktifkan, melahap kekuatan waktu di sekitarnya dengan liar, dan dia berbalik untuk menggabungkannya dengan kekuatan ruangnya sendiri. Seperti yang diharapkan, itu sangat halus, dan segera berevolusi menjadi kekuatan waktu dan ruang. Sama seperti saat dia bekerja sama dengan Su Yin. Segera, dia mengendalikan kano dengan kekuatan dan melilitkannya di kakinya, dan seluruh tubuhnya tiba-tiba menjadi rileks. Hanya menggunakan kekuatan ruang untuk melawan kekuatan waktu di air terjun tidak ada gunanya dan mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha, tetapi sama sekali berbeda jika digantikan oleh kekuatan waktu dan ruang. Oleh karena itu, di bawah perhatian banyak biksu yang menonton, Lu Ye berjuang keras untuk sementara waktu di ketinggian 7.000 kaki. Alih-alih ditolak, dia benar-benar bergerak maju lebih cepat dari sebelumnya, seperti bantuan ilahi. Dan kecepatannya sebenarnya semakin cepat dan cepat. Mata Su Yan dipenuhi dengan keterkejutan. Dia telah melihat situasi di pihak Lu Ye dari awal hingga akhir, tetapi bahkan dia tidak tahu apa yang terjadi secara spesifik. 8.000 kaki, 9.000 kaki. Peningkatan ketinggian tidak hanya tidak memperlambat kecepatan Lu Ye, tetapi malah membuatnya lebih cepat. Dengan semburan energi, dia bergegas ke 10.000 kaki. Lu Ye mengulurkan tangannya untuk mengambilnya dan meraih mutiara yang tersembunyi di air terjun. Energi dan darahnya melonjak, dan kekuatan waktu dan ruang bertahan di sekelilingnya. Dia tersenyum pada Su Yan di bawah. Setelah beberapa saat, Lu Ye Fei datang ke Su Yan dan menyerahkan mutiara di tangannya. Mutiara ini bukanlah barang berharga, jadi Lu Ye merasa tidak apa-apa jika dia mengambilnya. Wajah Su Yan memerah. Dia mengulurkan tangan untuk mengambilnya dan menyimpannya dengan hati-hati. Ini adalah pertama kalinya seseorang memberinya hadiah di depannya. Kuncinya adalah bahwa itu diberikan oleh Lu Ye. Meskipun dia telah mendapatkan roda bulan sebelumnya, itu diserahkan kepadanya oleh Su Yun, dan artinya berbeda. Selanjutnya, Lu Ye berusaha keras untuk mendapatkan mutiara ini. Teman kecil, jika kamu mengambil mutiara ini kali ini, kamu akan memiliki tempat untuk memasuki menara waktu sesuai aturan. Tolong tinggalkan juga nama dan capmu di sini. Aku perlu melaporkannya kepada manajemen senior Kota Naga, dan seseorang akan bersamamu saat itu. Hubungi kami. He Dao, yang bertanggung jawab untuk memimpin masalah di sini, melangkah maju. Lu Ye mengikuti kebaikan seperti sungai. Setelah beberapa saat, dia membawa Su Yan dan 2 anak kecil itu dan pergi dengan tergesa-gesa. Beberapa orang tidak hanya mengalahkan banyak keturunan naga di pihak Bai Ge Zhengliu, tetapi juga mencapai prestasi yang belum pernah dicapai oleh siapapun sejauh ini dalam upacara Kota Naga. Berita ini menyebar dengan cepat, dan banyak biksu berkumpul di sini setelah mendengarnya. Aku ingin melihat apakah ras manusia yang melakukan ini memiliki 3 kepala dan 6 lengan. Lu Ye tidak ingin diawasi, jadi tentu saja yang terbaik adalah pergi terlebih dahulu.
Kebetulan Zuyin sedang sibuk di sana, jadi dia memanggil Suyan dan memintanya untuk kembali ke Istana Naga untuk menunjukkan kebaikannya kepada Tuan Tanah. Zuyin sedang menunggu di luar Istana Naga. Ketika Lu Ye dan yang lainnya tiba, mereka melihat sosoknya dari kejauhan. Kakak Yan, Zuyin maju dengan wajah gembira. Selama upacara besar kota naga, setiap klan naga memiliki sesuatu untuk disibukkan. Tentu saja, dia tidak terkecuali. Dia awalnya sangat sibuk dalam waktu singkat, tetapi entah bagaimana, dia memiliki sesuatu untuk dilakukan. Tetua klan naga memintanya untuk berhenti sibuk dan beristirahat. Dia tidak sabar untuk memanggil Suyan kembali. Kakak Yin, Suyan melangkah maju dan memegang tangan kecil Suyin. Zuyin menoleh untuk melihat Lu Ye lagi dan berkata dengan tajam, kakak ipar. Tanpa menunggu Lu Ye menjawab, dia melihat ke arah dua anak kecil itu dan berkata, kalian berdua anak kecil nakal juga ada di sini, tetapi kalian tidak boleh berlarian. Ada banyak orang di kota naga sekarang. Hati-hati jangan sampai ketahuan. Feng Erwu dan Huang Erliu sama-sama memutar mata mereka. Meskipun mereka terlihat muda, itu hanya karena mereka berasal dari klan Phoenix sehingga mereka memiliki masa pertumbuhan yang panjang, tetapi sebenarnya mereka telah hidup selama lebih dari 100 tahun, jadi bagaimana mereka bisa benar-benar memiliki karakter anak-anak. Ini untukmu. Zuyin mengulurkan tangan dan mengambil dua ikat buah beri. Terima kasih, Kakak Yin. 2526 segera berseri-seri. Masing-masing dari mereka mengambil seikat, dan dalam sekejap mata mereka mulai bersaing satu sama lain untuk melihat siapa yang memiliki lebih banyak buah beri. Ayo pergi. Zuyin menyapa dan memimpin kelompok itu menuju Istana Naga. Tidak seperti dia yang sering pergi ke Fengchao karena ingin berlatih jalan ruang, Suyan jarang datang ke kota naga. Jarang sekali dia datang ke sini, jadi tentu saja dia ingin memanjakan diri sendiri. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.